Shalom, haleluya. Saya percaya kita telah siap semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Yang ada di rumah maupun di mana saja. Sama-sama kita mau memuliakan Raja di atas segala Raja. Dia layak menerima setiap pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Kita mau berterima kasih kepada Dia Raja dan segala Raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, mari katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam pun sujud menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, mari lambaikan tanganmu, katakan Hosana. Hosana, haleluya. Layak dipuji disembah, Engkau yang bertahta Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Raja, haleluya. Bagi Tuhan, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Raja di atas segala Raja. Sungguh Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap lawatan-Mu dalam hidup kami. Yang lemah sudah dihiburkan. Yang susah sudah dihiburkan. Bahkan yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak demi nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sorak-sorakan lagi yang paling termulia. Hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik yang dari Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
diriku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Bapa yang mengajariku, Thank you, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala. Sama-sama dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau yang mengerti mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kehidupan saya dan kehidupan saudara, juga yang ada di rumah maupun ada di mana saja. Haleluya. Dia sangat baik, sungguh baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, Amin. mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tes, mari kita berdoa. Ayah, Aba Bapa kami yang sangat baik, yang sungguh baik, yang mengerti akan kekhawatiran kami, yang sangat peduli akan keselamatan kami. Ayah, Bapa kami yang ada di surga, kami anak-anak-Mu, baik yang ada di Jum maupun yang ada di rumah ibadah saat ini, merindukan Engkau Tuhan. Kami sangat mencintaimu. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman itu adalah Engkau sendiri. Engkau adalah yang sang firman. Yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Sampai selama-lamanya. Engkaulah Alfa dan Omega. Dan ya dan amin. Tidak ada firman Tuhan yang datang dari manapun. Kecuali dari Engkau Tuhan. Ayah Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang Kau telah sampaikan melalui kitab suci yang kami kenal dengan The Holy Bible. Bapa yang ada di surga, kami hari ini mau membicarakan kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan yang bisa menjamin keselamatan manusia yang ada di dunia. Kami semua yang ada di Jum maupun yang ada di website ini selalu merasa khawatir. Karena kami sudah pasti, kami pasti mati dan pasti akan mati. Itulah yang akan kami alami. Tetapi kami membutuhkan Tuhan. Apa yang Engkau katakan? Keselamatan. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini tanpa melalui Dia. Bapa yang ada di sorga, berfirmanlah. Karena kami sudah siap mendengar. Urapilah bibir kami Tuhan. Urapilah telinga kami. Sehingga apa yang kami dengar hari ini menjadi rema bagi kami di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan ancaman dan tantangan, gangguan dan hambatan. Tuhan, apapun yang kami sampaikan ini adalah keinginan kami sesuai dengan perintah-Mu supaya kami bisa mempercepat kedatangan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami telah memuji dan mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba ditayangkan PowerPoint-nya. Saudara-saudaraku, dimanapun berada, kita ini anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Selama kita mengerti bahwa kita sudah dinubuatkan, bahkan digenapkan oleh Tuhan itu sendiri, Sang Raja itu, Sang Firman itu yang mengatakan, kamu bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah pewaris kerajaan Tuhan. Kalau hamba dan budak tidak mungkin mewarisi, ya, mewarisi apa? Mewarisi kerajaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tadi dinyanyikan bahwa Dia adalah Sang Raja di atas segala raja. Ini harus dipahami benar ya. Saya menyampaikan firman Tuhan sudah yang ketiga kali. Tidak akan luput dari kerajaan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Fokus kita hari ini adalah membahas seperti yang ditayangkan. Ya. Setiap manusia membutuhkan jaminan keselamatan. Ya. Agar apa? Agar dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Ya. Pertanyaan, siapa yang menjamin? Apakah Pak Putih bisa menjamin?
Apakah Pak Elia bisa menjamin? Tidak. Hanya Sang Raja yang bisa menjamin kita. Ya, saya selalu pakai pakem. Ada 6 pertanyaan, tidak lebih dan tidak kurang. Inilah yang akan dijawab. Siapa yang menjawab? Tuhan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kira ibu-ibu lebih cerewet ya. Kalau belanja, beli ini, ya beli komputer, beli HP, pasti yang ditanya apa? Ada garansinya enggak? HP itu diciptakan oleh siapa? Komputer itu diciptakan oleh siapa? Mobil itu diciptakan oleh siapa? Tapi ketika kita membeli, pasti pertanyaannya, garansinya berapa tahun? Kalau garansi 1 tahun, pasti ibu-ibu nggak mau kan? Pasti memilih garansi 10 tahun. Tapi di kerajaan Tuhan, garansinya apa? Selama-lamanya. Ini yang tidak dipahami. Nanti kita kupas pelan-pelan. Coba tayangkan berikutnya. Saya kemarin merenung. Ini 6 pertanyaan yang harus menjadi jawaban dari penyampaian berita sukacita firman kerajaan Tuhan. Gospel, Godspell singkatannya. Ya, the kingdom of God. Tentang apa? Jaminan keselamatan. Mengapa kita manusia membutuhkan jaminan keselamatan? Siapa sejatinya yang dapat memberi keselamatan? Tapi keselamatan yang mana? Yang kekal. Kalau sementara, negara bisa nggak? Bisa, hanya sementara. Kemudian apa saja yang dapat memberikan jaminan keselamatan itu? Apa yang harus kita pahami? Sehingga kita diberikan jaminan keselamatan itu. Kemudian kapan itu diberikan? Di mana diberikan? Yang paling penting bagaimana kita cara memperoleh jaminan keselamatan itu. Saya ingat yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa memperoleh jaminan keselamatan. Tapi jaminan keselamatan yang mana? Yang kekal abadi. Saya mau beritahu, siapakah di antara kita yang tidak akan mati? Pasti mati. Tapi ketika kematian itu tiba, sebelum kematian itu tiba, apa yang kita tanya? Apakah saya masuk kerajaan kegelapan, kerajaan maut? Apakah saya masuk ke dalam kerajaan surga? Siapa yang menjamin? Ya pasti yang punya dong. Yang punya siapa? Yang punya surga. Yang bisa memberikan jaminan itu. Oke, coba lanjut. Dan ini sudah dinubuatkan ya. Nah ini, ada 4 hal yang saya kaji. Mungkin banyak, tapi 4 hal yang utama. Ya, di sini coba. Karena pertama, hampir semua manusia membutuhkan jaminan keselamatan abadi. Tidak satu pun di antara kita yang tidak membutuhkan itu. Ya, ini coba. Sebagian besar manusia masih ada juga yang belum memahami dan meyakini tentang arti keselamatan itu sendiri. Ya, di sini lagi coba. Bahkan masih banyak yang meragukan jalan mana yang harus ditempuh untuk memperoleh jaminan keselamatan itu agar dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Ya, itulah sebabnya kita sebagai manusia harus memahami konsep kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan dunia. Saya beritahu. Kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu enggak kelihatan. Tapi nyata enggak? Nyata adanya. Kita sekarang ini beribadah. Bukankah melaksanakan perintah Tuhan? Pemerintahan yang paling tua sebelum ada pemerintahan di dunia ini adalah pemerintahan kerajaan Tuhan. Dia adalah suatu negara. Ini harus dipahami dulu. Kalau nggak dipahami konsep kerajaan Tuhan ini, ya, ini tanpa memahami konsep kerajaan Tuhan, kita manusia tidak akan apa? Sukses sebagai pemenang, the winner. Bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, tetapi kita bisa jadi korban. Will be the victim. Tanpa memahami konsep kerajaan Tuhan. Ini harus dipahami dulu konsep kerajaan Tuhan itu seperti apa. Satu-satunya konsep. Tidak ada yang bisa menyamakan konsep kerajaan Tuhan. Negara manapun di dunia ini, dia bisa memberikan jaminan keselamatan, tapi hanya sementara. Bahkan ada yang pura-pura. Tahu nggak, seolah-olah dia memberikan jaminan keselamatan,
Padahal tidak. Ya, hanya euforia. Tapi kalau Tuhan tidak ada euforia. Sang raja itu apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Ya, karena apa? Nubuat, bukan ramalan. Ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau nubuat pasti digenapi. The Holy Bible ini sudah Alfa dan Omega. Kalau kita mau menyaksikan, telah ada yang digenapi. Ada yang sedang digenapi. Tapi ada yang pasti akan digenapi. Holy Bible ini bukan kitab agama. Bukan kitab agama. Saya ulangi sekali lagi. The Holy Bible adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Karena dia adalah pemerintahan negara yang berbentuk kerajaan. Yang kita sebut kerajaan Tuhan. Yang dipimpin oleh seorang raja di atas segala raja. Tidak ada yang mampu menghadapi kekuatan dan kemampuan Tuhan. Sebagai sang raja. Ya, apa yang terjadi di dunia ini itu sudah tertulis di sini. Sudah ada perintah peringatan, sudah ada hukum-hukum yang mengatur dan bagaimana kita memperoleh keselamatan. Nah, ini yang pertama. Suatu pemerintah negara, kerajaan yang tidak kelihatan. Kerajaan Tuhan itu enggak kelihatan. The invisible kingdom. Tapi diyakini keberadaannya dan kebenarannya visible kingdom. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Mengapa kita mencari jaminan keselamatan itu? Yang kedua sekarang, tayangkan. Tolong lanjut aja yang kedua. Yang kedua, jaminan keselamatan untuk memperoleh kehidupan abadi merupakan apa? Kebutuhan kritis. Siapa yang tidak butuh jaminan keselamatan? Saya tanya. Tidak satu pun di antara kita yang tidak butuh. Bahkan ini kebutuhan kritis. Ya. Bahasa universalnya apa? Critical requirement. Kita butuh makan. Tapi ada yang lebih kritis. Ini jaminan keselamatan. Dihadapkan kepada apa? Situasi dan kondisi setelah kematiannya. Sekarang kita masih hidup, kayaknya kita enggak memikirkan jaminan keselamatan itu. Tapi setelah nanti ujur usianya, pasti akan bertanya. Seperti saya lah. Sebentar lagi sesuai dengan perintah Tuhan. Kamu hanya berumur 70, biarkanlah manusia itu berumur 70 tahun saja. Kecuali dia memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Nah, nanti kita bahas. Nah, di sini kematian merupakan suatu kepastian yang pasti. Ya, yang pasti akan terjadi, tetapi kehidupan yang kekal juga pasti. Tapi di mana kita bisa memperoleh kehidupan yang pasti itu? Yang kekal terjadi namun sangat tergantung kepada siapa? Keputusan Tuhan sebagai raja. Kamu masuk kehidupan kekal abadi. Kamu tidak masuk ke kerajaan maut. Kapankah itu akan terjadi? Nanti. Pada saat kedatangannya kedua kali. Pada saat kedatangan yang kemarin yang pertama sebagai anak manusia. Dia sebagai domba. Pelayan. Tapi nanti dia datang kedua kali. Datang sebagai raja. Sebagai singa Yudea. Itu kata, bukan kata saya. Yang ada tertulis di sini. Nah sekarang. Manusia telah diberi otoritas. Bebas untuk memilih. Jalan mana yang mau ditempuh. Hendak kemana. Masuk ke dalam. Apakah mau masuk ke kerajaan kegelapan. Atau masuk kerajaan surga. Silakan. Kita manusia diberi otoritas. Ketika manusia diciptakan. Marilah kita menciptakan manusia. Segambar dan serupa. Dengan kita. Tetapi biarkanlah mereka, bukan Tuhan, biarkanlah kita Tuhan. Tapi biarkanlah mereka berkuasa. Otoritas sudah dikasih sama manusia. Silakan Anda mau milih jalan mana. Terserah, kita bebas memilih. Tetapi siapakah jalan itu? Bagaimana kita ditunjukkan Tuhan? Ini loh jalannya, ini loh kebenaran itu, inilah kehidupan itu nanti.
Itu tertulis di sini. Tidak ada kitab lain yang mengatakan satu pun seperti itu. Tidak ada yang sama. Ya. Lanjut. Silakan pilih. Mau pilih kerajaan kegelapan atau mau pilih kerajaan surga. Kerajaan gelap, di sini kerajaan terang. Ya, tolong slide berikutnya. Faktor yang ketiga, mengapa manusia mencari jaminan keselamatan? Ini, bahwa manusia yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit ini memiliki darah. Turunan siapa? Turunan anak perempuan. Siapa turunan anak perempuan itu? Tetapi ini ada turunan sang ular. Jelmaan setan yang sudah kawin-mawin sesamanya. Sebagai akibat apa? Memakan buah pengetahuan yang baik maupun yang jahat. Darah yang baik dan darah yang jahat bercampur menjadi satu. Di dalam tubuh kita ini ada dua darah. Darah yang baik dan darah yang jahat. Gara-gara makan buah pengetahuan itu. Tuhan yang mengatakan di kitab Kejadian. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Tapi turunanmu sang ular akan meremukkan kakinya. Itu sudah apa? Penetapan permusuhan yang abadi. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tetapi di dalam tubuh kita ini ada darah. Turunan si ular dong. Kalau enggak ngapain Tuhan ngomong seperti itu? Ada juga darah dari turunan si perempuan. Siapa itu? Ya turunan Hawa. Yang turun-temurun sampai lahirlah yang disebut anak manusia. Yang benihnya bukan dari laki-laki yang turun dari surga. Mengapa Tuhan Yesus itu harus turun ke surga menjadi manusia? Jadi kalau ada komentar-komentar, Tuhan kok bisa jadi manusia ya? Manusia kok bisa jadi Tuhan? Loh itu nubuatnya ada di sini. Tidak mungkin Tuhan sudah mengatakan di sini, difirmankan oleh beliau. Ya, terus kita mengada-ngada, mengandai-andai. Banyak yang tidak paham konsep kerajaan Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tapi ingat ini, bercampur menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya darah manusia, darah kita ini harus dibersihkan dengan darah yang suci, yang tidak terkontaminasi, yang tidak ada virusnya. Siapakah itu? Darah siapa? Yaitu darah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang tidak ada virus di dalam darah itu. Karena dia bukan benih dari manusia. Kalau tidak percaya, coba pergi ke Bethlehem sana. Ke Yerusalem. Ya. Darahnya itu masih ada di batu-batu pada kececeran. Bahkan pernah seorang profesor menguji. Ya, menguji darahnya itu. Tidak ketemu kromosom A. Tidak ada kromosom laki-laki. Dia sampai menangis. Kenapa? Mencobai Tuhan. Ya, nah hati-hati. Yang tidak terkontaminasi virus. Siapa darah kita yang gak penuh dosa? Darah kita ini harus dicuci. Harus dibersihkan dengan darah juga. Nah, nanti kita tahu bagaimana caranya memperoleh keselamatan itu. Tuhan ingin kita selamat. Tidak ingin Tuhan tidak ada menginginkan kita supaya kita masuk ke dalam jurang kerajaan maut. Tidak ada. Yang mau itu siapa? Ya, oke, lanjut yang keempat. Nah, keempat. Kebanyakan manusia masih belum sadar bahwa ada segelintir penggembala. Ini ya, penggembala palsu. Ya, yang merasa seolah-olah mereka adalah penggembala yang sejatinya. Yang sengaja menutup pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Siapakah itu? Silakan cari. Silakan temukan. Bagaimana dia menutup supaya kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kita disesatkan. Dibuat kita tersesat. Oke, coba kalau kita domba yang baik, kita pasti tahu siapa penggembala yang baik. Siapa penggembala yang sejatinya.
yang akan membawa kita sebagai anak domba, yang akan menggiring kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, silakan, keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, oke, sekarang lanjut. Nah ini pertanyaan sekarang, siapakah gembala sejati yang mampu menjamin dan menunjukkan jalan yang benar untuk menuju apa? Masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Siapa? Manusia bisa nggak? Nggak bisa. Nabi sekalipun tidak bisa. Kecuali sang raja. Tuhan Yesus bukan nabi. Saya garis bawah ya. Di Holy Bible ini tidak ada menyebutkan Tuhan Yesus adalah nabi. Tapi adalah raja di atas segala raja. Tuhan yang harus disembah. Makanya namanya apa? Yahushua HaMashiach. Artinya apa? Tuhan yang menyelamatkan. Tolong dikasih tanda kutip ini ya. Oke, nah ini, tapi coba tayangkan dulu ini. Adik yang operator coba tayangkan. Apakah domba benar-benar kenal suara gembalanya? Apakah kita domba mengenal siapa? Gembala sejati itu. Coba ini ada contoh tayangan. Silakan dibuka. Bisa nggak deh? Ini kita lihat domba lagi makan rumput di padang pasir. One more time. Ini dicoba dites yang pertama. Suaranya bisa keluar nggak? Panggil dia, ini manusia. Karena dombanya nggak mengenal penggembalanya. Ya panggil-panggil nggak kenal dia. Si dombanya tetap diam. Ya, walaupun ini yang berteriak-teriak memanggil. Yang ketiga juga begitu, 3 kali dites. No, inilah penggembala. Coba lihat kalau penggembala ini. Look at them, look at them. Kenapa? Kalau penggembala yang sejati, mereka mau dengar. Oh my God, this is amazing. Coba. Yeah, Eunice made him Nah, go away. akulah gembala yang baik dan Was that aku cool or mengenal what? domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Same again. Hati-hati ya. Semua kita manusia ini di hadapan Tuhan adalah domba. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut domba kerajaan Tuhan. Domba Elohim. Ya, oke. Lanjut kita berikutnya. Kita ini waktu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa gembala yang sejati itu? Yang mampu menjamin dan menunjukkan jalan yang benar. Nih, sudah dapat dipastikan tidak ada yang lain. Garis bawahi. Kecuali apa? Yahushua HaMashiach. Yang kita sering juga menyebutnya Yesus Kristus. Nggak ada. Nah, sang raja di atas segala raja. King of the kings. Jaminan keselamatan telah dinubuatkan oleh Tuhan sang firman itu sendiri. Dalam firman-Nya di Holy Bible. Satu-satunya landasan ide dan landasan konstitusional konsep kerajaan Tuhan. Yang telah, sedang, dan akan digenapi. Jadi udah pasti kan siapa penggembala itu? Adakah yang lain? Tapi Tuhan berkata, tidak ada. Satu-satunya. Oke, tayangkan berikutnya. Celakalah kamu, tunggu dulu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk.
cilaka. Siapakah mereka? Cari sendiri. Cari sendiri. Karena Tuhan tidak ingin saya menyampaikan itu. Mungkin saya sendiri juga. Kita tidak tahu. Ya. Nah, ada di antara kita. Siapa itu tadi? Ya turunan ular-ular beludak itu. Ya, lanjut. Ini ada, saya bukan kata saya lah, ini di kitab Matius itu 23 ayat 13. Lanjut, Dek. Saya takut waktu saya nggak keburu-buru. Nah, ini. Di Bible ini juga sudah mengatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Anak yang mana? Yang kita sebut anak manusia itu. Ya. Terus seorang putra telah diberikan kepada kita. Putra siapa? Putra tunggal. Bapa yang ada di sorga. Menjadi anak manusia. Sang firman itu menjadi manusia. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Bukan dia ingin dituhankan. Tidak. Hanya orang yang punya rasio. Yang meyakini, yang mengimani. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sesuai dengan namanya. Yahushua HaMashiach. Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Nah di sini udah jelas. Nah di atas bahunya coba diberikan kepada kita pemerintahan ada. Pemerintahan yang mana? Kerajaan Malaysia, kerajaan Brunei, kerajaan Inggris. Di pundaknya ada pemerintahan. Pemerintahan apa? Kerajaan Tuhan. Hati-hati loh. Ini sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah dinubuatkan. Coba ini. Dan namanya disebut ajaib, penasehat Elohim. Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada kata-kata nabi di situ. Tidak ada kata-kata nabi. Kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus nabi, itulah penggembala yang sesat. Siapakah mereka? Cari sendiri. Ya. I am the Lord. Akulah Yahweh. Ya, yang maha kudusmu, pencipta Israel, rajamu. Lord, hati-hati kata Lord. Banyak orang tidak paham. Diterjemahkan menjadi Tuhan. Karena dia seorang raja, maka kita panggil my Lord. Kenapa dipanggil my Lord? Karena dia the owner yang memiliki kita. Tapi tidak sama dengan landlord. Landlord juga kita panggil Tuhan. Tuan tanah, kenapa? Karena dia memiliki tanah itu. Memiliki budak-budaknya. Makanya budak-budak juga manggil dia my Lord. Kalau kita memanggil sang Bapa my Lord. Coba di kerajaan. My Lord, my King. Hati-hati loh ya. Banyak penyesat. Memang itu sudah seizin Tuhan. Tapi kita diuji. Iman kita. Apakah kita tetap setia? Apakah tidak terhadap apa? Konstitusi kerajaan Tuhan. Oke, lanjut sini. Ini sebelum, oke. Siapakah sejatinya? Kita di dunia ini bukan mencari apa itu kebenaran. Tapi siapa kebenaran itu? Saya tegaskan lagi. Karena Tuhan mengatakan tidak satu pun kau benar di hadapanku. Bukan mencari apa itu kebenaran. Tapi siapakah kebenaran itu? Adakah orang lain yang mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Ada yang berani ngomong itu enggak? Saya tidak diketemukan di konstitusi yang lain. Atau di kitab suci kecuali di sini. Dan yang berani mengatakan itu, dia sendiri sang raja. Jadi kalau Anda mau mencari keselamatan itu, kamu harus tahu jalannya. Kita harus tahu jalannya, kemana jalan itu. Dan kita harus tahu siapa kebenaran itu. Bukan apa kebenaran itu. Kalau kita bilang kebenaran itu, apa kebenaran itu. Semua kita merasa benar. Kamu salah, saya yang benar. Kami benar, kamu yang salah. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi saat ini. Kamu kafir, kamu non kafir. Kami mayoritas, kamu minoritas.
Tuhan nggak melihat kamu mau mayoritas kayak mau minoritas. Manusia-manusia, kamu ciptaanku. Aku yang menciptakan Anda. Engkau adalah milikku. Siapa yang bisa menciptakan manusia? Kalau sekarang kita beranak pinak karena Tuhan yang menubuatkan. Ya, sekarang lihat ini. Apa katanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa hanya Dia, ya, kebenaran, dan terlebih lagi bagi Dia bisa mengungkapkan kebenaran, memberikan kehidupan kepada orang-orang dan menunjukkan jalan kepada orang-orang seperti yang tulis dalam kitab suci. Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, dipenuhi kasih karunia dan kebenaran. Bukan kata saya. Baca aja di kitab Yohanes. Tuhan berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Itu makanya Tuhan Yesus itu mati. Dia bangkit dari hidup. Kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus diangkat, dia tidak mati. Itu bohong, itulah penyesat itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya. Yakinkan, imanin ini. Jangan murtad. Pegang teguh. Bahwa engkaulah satu-satunya jalan. Bahwa engkaulah Tuhan satu-satunya kebenaran itu. Bahwa engkaulah satu-satu yang hidup. Makanya dia buktikan dulu. Dia harus membuktikan mati dan hidup. Karena kita sudah mati sebenarnya. Sejak awal ketika Adam memakan buah pengetahuan yang jahat, kita sudah mati. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Supaya kita mempunyai keselamatan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Itu kata ini, kalau ada yang lain mengatakan gitu silakan. Karena ini Alfa dan Omega. Iya dan amin. Baca. Saya baca Bible ini mulai dari kitab Kejadian sampai akhir. Itu terakhirnya apa katanya? Amin penutupnya. Jadi udah gak ada lagi. Kalau ada yang bilang mengatakan, wah ini kita menyempurnakan ini. Enggak, bullshit. Saya beritahu, enggak ada. Ini sudah ya dan amin. Udah selesai. Tinggal menunggu penggenapan. Makanya tadi di doa Bapak kami, di doa tadi kita bilang, kami menyebarkan firman-Mu. Menyampaikan firman-Mu supaya Tuhan itu segera datang. Karena Tuhan yang berjanji, hari kesudahan itu tiba jika berita sukacita kerajaan Tuhan ini telah menyebar ke seluruh ujung-ujung bumi, di mana semua manusia telah menjadikan apa? Saksi, menjadikan bahwa ini konstitusi kerajaan Tuhan yang harus dipatuhi. Lihat sekarang ini. Lihat. Ya. Bukan semua bangsa, bukan setiap manusia. Karena di Matius 24 itu disebutkan apa? Muridnya bertanya, Guru, kapankah hari kesudahan itu tiba? Tuhan Yesus mengatakan apa? Jika firman Tuhan, firman kerajaan Tuhan ini telah menjadi saksi semua bangsa, bukan setiap manusia. Yang penting setiap masing-masing bangsa itu sudah menjadikan saksi kehidupan. Bukan harus seluruhnya. Tidak. Satu orang pun. Sekarang Indonesia lihat. Dari Aceh sampai Papua. Sudahkah semua suku bangsa menjadikan saksi? Cek saja. Ini ada Pak Pute nih Aceh. Istrinya orang Padang. Kalau saya sudah pasti kan Batak. Ya. Walaupun ada yang tidak menjadikan ini sebagai saksi. Itu baru Indonesia, Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote. Coba cek. Setiap pulau, setiap suku bangsa, sudah ada enggak? Sekarang tinggal dunia. Kalau ini sudah, maka akhir kesudahan itu pun tiba. Tapi waktu, jamnya, menitnya, detiknya, enggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Sang Raja, Bapa yang ada di surga. Itu nubuatnya.
Hati-hati, kita sudah mendekati akhir zaman. Jangan takut. Justru kalau Tuhan Yesus datang, akhir zaman itu tiba, saya nggak perlu repot-repot cari makan. Nggak perlu lagi teriak-teriak di sini. Ini kata Bible, bukan kata saya, tapi saya yakini. Ya, ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keberuntungan. Amin. Iya. Saya mati sekarang di dalam Kristus. Saya merupakan keberuntungan bagi saya. Kenapa? Karena ada jalan keselamatan itu, ada jaminan keselamatan itu. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika bapak-bapak beli komputer. Ya. Siapa punya? Ya. Ketika kita beli komputer, kita beli apa? Beli HP. Ya, beli HP, beli komputer. Begitu buka kotaknya atau begitu buka kalau kita mau beli mobil, apa yang kita lihat pertama kali? Langsung kita lihat HP-nya. Hah? Apanya yang pertama kita lihat? Buku manualnya kan? Ya, HP-nya di dalam kan? Benar apa tidak? Ngomong dong. Nah, tapi jujur, siapa yang membaca buku manualnya? Tidak ada. Apa yang tertulis di buku manual? Pertama kali dipamerkan dari situ. Kehebatan apa? Oh, kalau HP-nya Oppo, Oppo. Kalau HP-nya LG, LG. Kalau HP-nya Samsung, Samsung. Wah, HP Samsung begini-begini, hebatnya, kan begitu. Setelah itu apa? Ada larangan. Jangan. Benar nggak? Boleh nggak Anda bermain HP dekat pom bensin? Boleh nggak di tegangan listrik? Jangan. Tapi ketika HP itu rusak, buku berikutnya menjelaskan apa? Garansi, jaminan. Jika HP Anda rusak, apa di situ? Kembalikan ke auto dealer. Kembalikan kemana? Yang punya otorasi. Yang punya kekuatan yang bisa. Jangan Samsung kamu kembalikan ke Nokia. Jangan Samsung kembalikan ke Oppo. Authorized dealer. Kalau mobil Toyota jangan perbaiki ke Hyundai. Nggak ketemu. Sama dengan ini. Kalau kita mau masuk kerajaan Tuhan, kita buka dulu buku manualnya, kan begitu, konstitusinya. Di sini ada nggak kekuatan Tuhan? Ada di sini. Sama dengan Samsung tadi, ada kekuatannya. Tapi, bayangin, Samsung, Oppo, dia kenal nama Anda nggak? Dia kenal nama Bu Novi. Kalau Bu Novi punya HP itu, kalau ketika HP ibu rusak, yang punya Samsung itu kenal nggak nama ibu? Tidak. Tapi Tuhan kenal kita nggak? Sejak aku udah mengenal engkau sejak kamu di kandungan perut ibumu. Sudah Tuhan kenal, bayangkan. Ada jaminan nggak di sini? Kalau HP saja ada jaminan, kembali ke authorized dealer yang menjual dan yang mencetaknya, yang memproduksinya. Kalau kita? Kalau rusak, itu rusak. Kalau kita rusak, atau nggak rusak? Kita manusia rusak nggak? Bisa rusak nggak? Bisa. Melanggar hukumnya, melanggar segala macam. Kembalilah kemana? Ke Tuhan yang menciptakan kita. Bertobatlah. Itulah perintah Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengenal kita. Bayangkan, yang punya Toyota, yang punya Samsung, yang punya Oppo, nggak mengenal kita. Jika tidak bisa diperbaiki lagi apa? Kami akan ganti dengan apa? Dengan yang baru. Demikian juga kita. Tadi kita lihat, Tuhan tahu tetesan air mata kita.
Tuhan peduli keselamatan kita. Bayangin kalau Tuhan tidak peduli sama manusia, siapa nanti yang akan mengisi kerajaan surga? Ingat, kerajaan surga nanti di mana? Di langit sana atau di bumi? Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan menciptakan surga-surga lebih dari satu. Makanya di bahasa Inggris itu ada at, ada in, ada on. Kalau yang at itu hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang boleh bertata di situ. Kita nggak bisa, malaikat sekalipun nggak boleh masuk. Tapi in heavens itu boleh, on heaven itu boleh. Sekarang tidak, cari aja di sekitar surga atau di surga. Surga nanti itu turun ke bumi. Makanya kerajaan surga itu nanti akan ada di bumi. Baca di sini. Di perjanjian lama. Ya, 70 lebih kata tentang kerajaan Tuhan. Tapi di perjanjian baru ada 30 lebih tentang apa? Kerajaan surga. Kenapa beda? Ada kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Tapi kalau kerajaan Tuhan meliputi semua, termasuk yang ada di bumi. Itulah Tuhan ingin apa? Ingin membuktikan the invisible kingdom menjadi visible kingdom. Dia butuh kita. Dia butuh manusia yang diselamatkan. Tapi ada manusia yang gak diselamatkan gak? Tidak semua manusia yang diselamatkan. Tidak semua. Tidak semua masuk ke dalam kerajaan surga. Tolong ini dipahami. Coba lanjutkan tadi tayangan berikutnya. I am the Alpha dan Omega. Aku adalah Alpha dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Tidak ada yang lain. Tidak ada kitab lain yang berani mengatakan seperti ini. Ya, ini masih ada waktu enggak ini? Saya selalu khotbah di sini kejar-kejar waktu saya. Oke, ya, lanjut. Ya dan amin, dengar itu. Lanjut. Terus. Oke, lanjut. Saya minta yang bagian ini aja lah. Ini kan sudah jelas. Ya, sebab akulah Yahweh Elohim yang Maha Kudus Israel juru selamatmu. Juru selamatmu. Mu itu siapa? Ya kita semua manusia ini. Bukan juru selamat kami ya. Tapi juru selamatmu. Hati-hati loh. Kalau kami itu dalam kotak. Hanya kita saja sekelompok kita. Tapi kalau manusia tidak pandang bulu. Saya tegaskan di sini ya. Tuhan Yesus Sang Raja tidak pernah membawa agama. Tidak pernah menciptakan agama. Ya. Kalau ada saudara-saudara mengatakan agama kami yang paling benar, silakan. Tapi Bible ini tidak pernah bercerita tentang agama. Bahkan Tuhan Yesus sekalipun tidak pernah menyebutkan, kamu orang Kristen, kamu bukan orang Kristen, gak ada. Justru orang kafir yang mengatakan, oh itu orang Kristen. Jadi sekarang muncul kata oten orang Kristen. Benar gak itu? Gak benar, tahu gak? Berarti kalau kafir yang mengatakan orang Kristen, ya mereka yang kafir. Karena kafir mengatakan bahwa orang itu Kristen. Nah sekarang ada oten yang mengatakan siapa? Ya mereka sang kafir itu. Turunan si ular beludak itu. Ya saya nggak perlu takut sama dia. Ya. Nah coba lanjut lagi. Yang paling penting ini. Kapan? Tunggu ini sudah lanjut. Karena takut saya nanti nggak sempat semua. Apa saja nubuat Tuhan ini yang kita tahu ini. Apa saja nubuat Tuhan tentang jaminan keselamatan abadi itu yang harus kita ketahui. Ya inilah konsep kerajaan Tuhan.
Ya. Konsep kerajaan Tuhan. Dari mana kita tahu kerajaan Tuhan? Lah ketika dia mau dihukum, disalibkan, Pilatus mengatakan, jadi engkau adalah raja. Terus jawab Yesus apa? Engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir. Waspada ini kata-kata ini. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Kerajaan dunia bukan kerajaan surga ya. Kerajaan dunia ciptaan manusia. Tolong bedakan bumi dengan dunia. Word and earth is different. Kerajaan dunia siapa yang menciptakan? Ya setan-setan itu dengan kroni-kroninya. Mereka yang mengkhianati konstitusi kerajaan Tuhan. Sepertiga malaikat dijatuhkan ke bumi. Mereka lah yang menciptakan itu. Makanya ketika Tuhan Yesus setelah dia berpuasa digodai, sembahlah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Beserta segala isinya. Tapi apa Tuhan bilang? Hanyalah engkau. Itu tertulis di sini. Ini selain konstitusi kerajaan Tuhan, ini historical. Love story between God and humankind. Di sini ceritanya semua, bukan dongeng ya. Bukan dongeng, garis bawahi. Kalau ada mengatakan ini dongeng, biarlah dia terkutuk. Tadi udah ngomong itu kan. Oke, nah ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Bahwa dia mengatakan, akulah kebenaran itu. Bukan tentang apa kebenaran itu. Mohon maaf ya, kita ini selama ini memberitakan, wah Tuhan Yesus disalib, darahnya begini-begini. Bukan. Sebenarnya kita bukan menyampaikan itu, tapi menyampaikan apa? Berita sukacita kerajaan Tuhan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang diajarkan anak manusia, yang turun dari sorga. Kita manusia dari debu, hati-hati lo ya, rapuh. Laki-laki lebih rapuh dari perempuan, Bu Novi. Kenapa? Karena kalian bukan dari debu. Kamu dari tulang. Tulang lebih kuat dari debu enggak? Loh kenapa kalian bukan dari debu? Kamu diambil dari tulang kan gitu. Kami debu, kamu pukul-pukul ya debunya terbang kemana-mana kan gitu. Makanya perempuan, wanita-wanita ingin berkuasa karena merasa saya dari tulang ya kamu dari debu. Jangan seperti malaikat itu, saya dari api kok saya harus disembah, suruh menyembah manusia. Itulah maka dia mengkhianat. Hati-hati. Ya, tunjukkan ke saya di negara mana yang tidak ada pengkhianat. Kalau di kerajaan Tuhan aja ada pengkhianat, apalagi di negara-negara yang ada di dunia. Yang saya khawatirkan, di gereja ada pengkhianat. Banyak enggak? Sudah terbukti. Tapi kita imanin saja, di gereja ini tidak ada. Hati-hati loh, kita ini ngomong ini Tuhan Yesus ada di sini. Ya, Tuhan Yesus hadir di sini. Roh Kudus ada di sini. Bukan kata mereka Roh Kudus, Roh Kardus macam-macam. Biarlah nanti mulutnya itu nggak bisa ngomong. Hati-hati loh, berdosa kepada Bapa, kepada anak masih bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak akan kenal ampun, tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi kenapa mereka ada? Karena mereka bukan dipilih. Ingat, kita sudah dipilih sejak kita masih di perut. Aku telah memilih engkau. Bukan engkau yang memilih aku. Coba hati-hati kata-kata aja, telah. Ya, saya baca Bible ini macam-macam ini. Ada cuman bilang aku yang memilih engkau. Tapi kalau bahasa aslinya, I have chosen you. I have chosen, bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang penerjemah kita ini aneh-aneh. Padahal dia bilang, aku telah memilih engkau. Aku telah mengenal engkau sejak kamu di perut ibumu. Ya Bu Novi, kalau Bu Novi sekarang menjadi pengikut Kristus. Berada di jalan yang benar. Karena Tuhan yang memilih. Mengapa ada kata agama? Karena agama itu muncul ketika kita mencari Tuhan. Catat itu. Ya. Tuhan tidak pernah ngomong agama, tapi ngomong kebenaran. Sayangnya Alkitab menerjemahkan itu. Buka Matius 20,
Kemarin kan sudah saya beritahu Bu Novi. Di situ ditemakan kalau keagamaanmu lebih dari keagamaan orang Farisi. Padahal Tuhan tidak. Apabila kebenaranmu. Coba nanti dibuka ya. Nah ini. Oke. Kita lanjut ini apa saja. Lanjut. Ini biar tahu nanti. Kalau enggak kita enggak tahu. Keberadaan surga dan bumi, alam semesta. Beserta segala isinya, manusia, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi. Merupakan milik Tuhan. Walaupun manusia menciptakan sertifikat milik. Yang menciptakan tanah ini siapa? Bumi ini siapa? Tuhan. The owner. Kita hanya memiliki sementara. Kalau nanti bumi ini sudah rata, bumi baru, surga baru, ya, raja baru. Oh, milik siapa? Aku yang memiliki ya. Tuhan yang mulai. Kata aku yang berhak mengucapkan aku hanya Tuhan. Saya nggak bisa mengatakan aku. Saya mengatakan saya. Karena aku adalah aku. I am who I am. Tapi mohon maaf ini ada orang Batak nggak di sini? Nggak ada ya? Mana? Nah itu kalau orang Batak itu banyak aku terus. Entah aku dari mana. Makanya robah saya. Karena kita itu nama Tuhan dan itu milik Tuhan. Tapi nggak tahu lah ya, silakan aja. Nah ini, ya, di sini apa? You have not chosen me. Chosen, have not chosen me. Ini saya baca dari King James Version. But I have chosen you. Have and chosen itu apa? Past perfect tense. Di Indonesia nggak ada past perfect tense. I have chosen. Not I am choosing you. Hati-hati. Tetapi kalau yang belum dipilih Tuhan gimana? Itu nanti bagaimana caranya kita supaya memperoleh keselamatan. Ya, lanjut. Inilah ya. Bukan kamu yang telah memilih aku. Tetapi aku yang telah memilih dan telah menetapkan kamu. Kamu yang masuk sini, masuk ini. Tapi kita melanggar. Itu tadi, jika kita melanggar, kita tidak akan masuk keselamatan itu. Oke, masih berapa menit lagi? Udah 0. Oke, sekarang cepat aja. Cepat aja. Terus lanjut. Nah ini tunggu dulu, biar ini penting sekali soalnya. Nah ini, kita harus memahami konsep kerajaan Tuhan itu apa ini. Ada karakter sang raja, karakteristik kerajaan Tuhan, ada pemerintahan kerajaan Tuhan. Ada konstitusi, doktrin, prinsip-prinsip hukum, law, otoritas di kerajaan Tuhan. Tujuan keberadaan kerajaan terus sampai ke bawah. Kunci masuk kerajaan Tuhan. Duta besar, wilayah kerajaan Tuhan, budaya kerajaan Tuhan. Masih banyak lagi hal-hal yang harus dipahami mengenai kerajaan Tuhan. Konsep kerajaan. Tanpa kita memahami konsep kerajaan Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi pemenang. Ini ya, oke, buru-buru, cepat. Habis ini, ini. Kapan kita memperoleh jaminan itu? Bukankah kita menunggu? Kapan ya Tuhan kami bisa menerima jaminan keselamatan itu? Ini baca. Jaminan keselamatan abadi itu diberikan setelah firman Tuhan menjadi manusia. Siapa yang menjadi firman manusia itu? Ya tidak lain dan tidak bukan. Ya Tuhan Yesus itu. Yeshua Mashiach itu. Nih, anak manusia lahir ke dunia turun dari surga. Melalui apa? Roh Kudus. Ya, yang kepadanya diberikan otoritas yang ada di surga dan di bumi. Hanya satu-satunya yang diberikan otoritas kerajaan surga dan kerajaan di bumi. Tidak lain dan tidak bukan. Ya, dia itu. He is who he is. Dia adalah dia. Siapa itu dia? Sang Raja itulah. Yeshua Mashiach, Yesus Kristus yang kita sembah sebagai apa? Bahkan dia datang menjadi sahabat, menjadi saudara sulung kita. Kita menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Sudah masuk nanti baru. Contoh yang kedua lagi apa? Nih. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak turun jadi manusia,
Karena tadi di kitab Kejadian, Tuhan sudah bilang apa? Let them, biarlah mereka berkuasa. Tetapi karena Adam dan Hawa mengkhianati konstitusi kerajaan Tuhan. Melanggar konstitusi kerajaan, kemuliaannya hilang. Makanya Tuhan harus turun menjadi manusia karena otoritas itu diserahkan kepada manusia. Tetapi ketika dia turun bukan hanya di bumi saja dia punya kuasa. Termasuk yang di surga. Adakah yang begini? Di mana? Nabi mana yang punya kuasa? Enggak ada kawan. Enggak ada saudara-saudaraku. Nah ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena dia yang punya otoritas. Siapa yang mau disertai sama mereka? Kalau tidak, kenapa ada neraka? Halo? Apakah di antara kita ini tidak ada orang yang berdosa? Semua kita berdosa. Kalau ada yang bilang di antara kita tidak berdosa, berarti kita apa? Membuat Tuhan menjadi apa? Berdosa. Membuat Tuhan menjadi pembohong kan? Karena Tuhan yang mengatakan kok. Sama dengan itu. Ya karena manusia diberi kuasa, makanya firman Tuhan harus turun jadi manusia. Supaya dia berkuasa, tidak melanggar nubuat kitab Kejadian itu. Pahami nih ya, tolong ini kita pahami bersama loh ya. Saya bukan orang pintar, cuman saya mendapat penerangan. Harus saya sampaikan, beritakan sampai ke ujung dunia. Ujung-ujung bumi. Ya. Lanjut cepat-cepat ini. Baru kapan ini? Terus, yang pertama ini, yang kedua. Jaminan keselamatan itu diberikan setelah firman Tuhan menjadi manusia. Yang kedua, setelah kematian. Ingat ini, pengorbanannya dan kebangkitannya. Serta kenaikan Tuhan Yesus Mesias Yesus Kristus. Dan keselamatan itu akan menjadi kenyataan setelah Yahushua HaMashiach datang kedua kalinya sebagai raja. Karena kita manusia sekarang ini di era teknologi informasi believing by seeing. Kalau melihat baru kita percaya. Kita percaya karena kita melihat. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Tapi Tuhan terpaksa membuktikan kebenaran itu. Membuktikan ini loh jalan keselamatan. Bukankah nanti kita akan diadili orang yang hidup dan yang mati? Ketika Tuhan datang sebagai raja. Kalau kemarin dia datang sebagai pelayan. Dia rela mati di kayu salib, disiksa, dikutuk, dimaki-maki. Ya, penista agama, apa segala macam. Dia rela. Tetapi nanti dia datang sebagai raja. Tahu nggak karakteristik raja? Lihat raja-raja sekarang. Kalau dia bilang penggal. Pergi ke Arab sana. Putrinya raja aja, princess penggal. Itu raja. Tapi Tuhan sampai nggak seperti itu. Ya kalau tidak menyembah dia, bahwa dia turunan setan yang tidak dibersihkan darahnya, ya silakan masuk neraka kan gitu. Oke, pada hakikatnya manusia itu telah mati dan pasti menghadapi kematian. Tetapi manusia dijamin keselamatannya untuk hidup bersama Yahshua HaMashiach. Karena Tuhan tadi, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat itu kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah. Hanya iya dan amin. Oke, lanjut. Cepat. Ini aduh, sudah lewat aja. Sekarang masuk bagaimana? Ini yang penting. Soalnya ini banyak yang gak paham nih. Itu di mana nantilah. Hasil usaha kita ya. Jangan kita memperoleh keselamatan itu karena kita berbuat baik. Ya, tidak melanggar perintah Tuhan. Oh enggak. Tidak hasil usaha manusia. Tapi apa? Karunia yang diberikan. Karunia dari mana? Ya dari Tuhan. Paulus sebelum menjadi Paulus masih Saulus. Semua orang dibunuh. Nonton filmnya. Ya, ada pengantin baru mati dibunuh suami istri. Orang tua dibunuh, selama dia pengikut Yesus dibunuh. Ya kan, tetapi Tuhan memakai dia enggak? Oh, lebih kejam dia. Oke, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Perintah Tuhan apa? But seek first the kingdom of God and his righteousness,
and all these things shall be added to you. Salah satu makna kata itu juga merupakan jaminan keselamatan. Saya mencari kerajaan Tuhan, saya mencari kebenarannya. Semuanya itu apa? Banyak itunya. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu, kita dapat bantuan dari orang lain di saat kita kesulitan. Tapi satu yang penting, itunya apa? Jaminan keselamatan yang abadi. Makanya kebenaran, bukan apa kebenaran itu, tapi siapakah kebenaran itu? Oke, lanjut. Coba ini. Langkah-langkah apa? Ya, kalau kita mau mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, ini baru sebagian. Dengan cara apa? Kita mau mendalami, memahami dan mendengarkan ajaran, doktrin ya. Doktrin yang terdapat di dalam apa? Konstitusi kerajaan Tuhan. Untuk dijadikan apa? Rema. Selama kita hidup dalam cengkeraman kerajaan dunia. Ingat, kita dicengkeram gak sekarang? Anda khawatir besok kena penyakit COVID. Anda khawatir besok gak makan. Besok apa? Pengangguran. Serba khawatir kita dicengkeraman kerajaan dunia. Siapa kerajaan dunia? Cari. Siapa rajanya? Ya, terus ini. Yang bukan berasal serta ditetapkan oleh sang raja di atas segala raja. Hati-hati ya. Kerajaan di dunia ini, pemerintahan yang ada di dunia ini. Ya, tidak semuanya, catat ini. Tidak semuanya ditetapkan oleh Tuhan. Tidak semuanya diurapi, tidak semua dikaruniakan ya berkat dari Tuhan. Tidak semuanya, tapi ada yang seizin Tuhan. Saya memang kasih tahu. Kita katanya harus tunduk kepada pemerintahan yang di atasnya. Karena katanya semua pemerintahan berasal dari Tuhan di Roma 13. Tapi di belakang apa? Koma yang ditetapkan oleh Tuhan. Apakah kerajaan Herodes dulu, Raja Herodes yang ditetapkan oleh Tuhan? Apakah kerajaan Nebukadnezar ditetapkan oleh Tuhan? Mengapa Tuhan perintahkan Yusuf bawa istrimu ke negeri Mesir? Ketika Herodes memerintahkan apa? Semua keluarga yang punya anak 2 tahun ke atas laki-laki harus diserahkan kepada siapa? Sang raja. Siapa raja itu? Herodes. Waktu Nebukadnezar, Daniel, Sadrak disuruh menyembah apa? Suruh menyembah berhala. Itu perintah gak? Kenapa gak dilaksanakan? Sampai dibakar. Dimasukkan ke api. Nah, hati-hati kita juga. Hati-hati. Apakah semua pemerintahan yang ada di dunia ini diurapi oleh Tuhan? Seizin Tuhan, iya. Supaya apa? Kita menghadapi baptisan api. Supaya kita diuji. Murtad apa tidak? Oke, lanjut. Tinggal ini sedikit lagi lah ya. Ayo. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Langkah ketiga adalah mengaku dan percaya. Bahwa apa? Yeshua Masiah, Yesus Kristus adalah apa? Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Anda mau selamat kalau kita nggak mengaku? Kita tidak percaya. Nah, hanya ada pada Dia. Baca di kitab Yesaya. Jalan dan kebenaran dan hidup. Baca. The door untuk masuk. Pintu. Tapi tadi saya ingatkan. Banyak pengembala menutup pintu masuk umat. Siapakah dia? Ya. Terus ini, kebangkitan dan hidup yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Terus apa lagi? Bagiku hidup di dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kita harus percaya bahwa Yeshua Masiah, hari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan dan kedatangannya merupakan berkat bagi semua kita umat manusia. Kelahiran Tuhan Yesus disaksikan oleh malaikat. Bukan hanya malaikat, manusia lain. Kematiannya juga demikian. Kebangkitannya juga demikian. Kenaikannya juga disaksikan oleh malaikat. Dan manusia masih belum percaya. Wah, Tuhan Yesus gak mati. Digantikan. Masih percaya. Tuhan itu diangkat. Oh, dia tidak bangkit. Dia tidak mati digantikan orang. Ini yang saya katakan tadi. Gembala
penggembala penyesat. Siapakah dia? Cari sendiri, saya nggak mau tahu. Tapi saya tahu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan dan kedatangannya merupakan berkat bagi semua manusia. Nih tangan kita 5. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. Kenapa tangan kita 5? Kenapa tidak 3 atau tidak 4? Cuma 5. Ya, ini nanti kita bahas lebih detail ya. Tapi sampai ini, bagaimana caranya kita memperoleh jaminan keselamatan itu? Bertobatlah. Lanjut. Nah ini ya. Langkah yang berikutnya harus bertobat dan tetap setia kepada ajaran doktrin kerajaan Tuhan. Tadi saya katakan, kerajaan Tuhan itu mempunyai karakteristik, dia punya doktrin. Sekarang pertanyaan, apa itu doktrin? Di sini banyak yang tidak tahu, semua ngomong doktrin tapi nggak tahu. Di sini kalau nggak ada. Nah, di Holy Bible, prinsip hukum-hukum atau the rule of law, the Holy Bible, konstitusi kerajaan Tuhan dibuatkan sang raja di atas segala raja. Harus diyakini kebenarannya yang telah, sedang, dan akan digenapi untuk menyelamatkan manusia dalam rangka mewujudkan kedatangan kerajaannya dan kehendaknya di bumi seperti di surga. Lanjut, mungkin satu lagi nih. Langkah-langkah apa? Yang kelima, bersedia untuk menerima baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Apa itu baptisan api? Apa itu baptisan roh? Apa itu baptisan air? Tanya kepada gembala kita di sini, Pak Elia, pada episode berikutnya. Atau tanya Pak Putih, ya kan? Ya, seperti dalam kematian Yahshua Mashiach dan kemudian dibangkitkan sebagai jaminan keselamatan untuk berjalan dalam kehidupan yang kekal di kerajaan surga. Itu kata Filipi. Lanjut, mungkin terakhir ini ya. Ayo lanjut. Nah, ini kalau mau cari bagaimana cara memperoleh itu, cari ajalah di kitab Bible ini. Kemudian satu lagi, coba lihat yang terakhir. Oke, saya mau kasih tahu, apakah itu doktrin? Apa itu doktrin? Banyak nggak ngerti. Saya beritahu, karena saya pakar doktrin di militer ya. Doktrin adalah apa? Pedoman. Berisi apa? Ajaran-ajaran. Yang mengandung apa? Prinsip-prinsip. Hukum. Ya. Yang diyakini apa? Kebenarannya. Setelah diyakini kebenarannya untuk apa? Sudah dibuktikan enggak? Kalau ini sudah dibuktikan dengan apa? Dengan darah. Di kayu salib. Masih belum percaya. Untuk apa kita percaya, kita yakini kebenarannya? Sudah teruji enggak? Jangan coba-coba menguji ini ya. Karena Tuhan marah. Jangan menguji saya. Menguji aku, kata Tuhan ya. Bukan kata saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Agar masuk kerajaan surga. Bukan masuk ke dalam kerajaan maut. Inilah doktrin, ajaran. Di sini ajarannya apa? Rancangannya. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Marilah kita berharap bahwa hanya di Injil inilah ada love, kasih, ada faith, iman, dan ada harapan. Saya belum menemukan di tempat yang lain. Tapi hanya satu-satunya ini. Satu-satunya gospel. Kalau kita bilang satu-satunya Injil di kolong langit ini. Yang bisa menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya nama. Tidak ada nama lain. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari cengkeraman kerajaan kegelapan atau kerajaan maut. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati semua keluarga yang ada di Zoom ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala.
dan kita akan memberikan korban persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kabar baik yang Kau telah titipkan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan boleh tahu jalan keselamatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya tiba kami akan memberikan korban persembahan. Kau memberkati setiap persembahan yang kami berikan sehingga boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara tetap sukacita. Saya sambut bangkit berdiri semuanya. Mungkin ada yang pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. 1, 2, 3.
4, 5. Puji Tuhan ya saudara. Selamat datang di GSKI Bethel Peak. Tuhan memberkati, dan juga buat saudara yang ada di YouTube. Ya, shalom semuanya. Saudara, kita satukan hati. Kami mengucap syukur Bapa untuk sore ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dalam keadaan sehat. Kami bersyukur atas segala kebaikan, perlindungan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, untuk Bapak Pendeta Legend Purnawirawan Junior Tobing. Saudara, kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba-Nya. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu firman Tuhan pada sore ini bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau juru selamat satu-satunya. Berkati hamba-Mu, Tuhan terus memperluas pelayanan hamba-Mu. Tuhan terus membukakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hamba-Mu senantiasa boleh menyampaikan suara hati Tuhan. Membuka segala apa yang tertutup selama ini. Tuhan terus tambahkan kepada hamba-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna. Kemanapun hamba-Mu Tuhan izinkan untuk melayani, untuk berkarya ya Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Juga kami bersyukur atas gembala di tempat ini, Pastor Elia dan Pastor Teresa Tuhan. Untuk kedua hamba-Mu di dalam keadaan baik dan sehat, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati dan terus menuntun kedua hamba-Mu. Sehingga mereka tahu Tuhan menuntun langkah demi langkah pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan memberkati setiap juga para pengerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat setiap kami yang hadir, yang ada di onsite maupun yang di online Tuhan. Berkat perlindungan, damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai memberkati setiap kami. Sehingga kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, kami tetap setia, kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh mempercayai Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, bahwa Engkaulah jalan keselamatan, Engkaulah kebenaran itu sendiri Tuhan. Firman-Mu lah kebenaran. Biarlah kami Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam pertumbuhan rohani, semakin hari semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami katakan shalom, damai, damailah bangsaku, damailah negeriku, shalom Indonesia. Dari Merauke sampai Sabang, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Dengan iman kami perkatakan Tuhan sedang mengadakan lawatan yang besar, benua yang besar sedang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa. Kebenaran kabar baik itu dinyatakan, diberitakan melalui setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau membangkitkan yang letih lesu, gereja Tuhan dibangkitkan. Biar api kemuliaan-Mu Tuhan, api Roh Kudus tercurah melanda setiap kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, suratan Kristus yang terbuka, dan melalui pelayanan-pelayanan gereja-Mu Tuhan. Bangsa ini dituai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat pemerintah kami percaya Tuhan memberikan roh hikmat akal budi kepada Bapak Presiden kami, kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada. Mereka bisa melayani masyarakat Tuhan dengan hati nurani yang takut kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan bangsa kami tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Tidak ada satu kuasa faham manapun yang bisa menggoyahkan NKRI. Kami percaya karena Tuhan menyertai memberkati Indonesia. Kuasa Tuhan, pagar tembok berapi-api, kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa ini. Sehingga tidak ada satu kuasa manapun yang bisa menggeser Pancasila ya Tuhan. Kami katakan segala kuasa, muslihat iblis, segala niat jahat apapun di dalam nama Yesus digagalkan untuk membangun negara khilafah. Itu tidak akan pernah terjadi di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Indonesia di dalam lawatan Tuhan yang besar. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Segala kemuliaan, syukur, hormat, kuasa bagi Engkaulah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat
Saudara yang terkasih yang ada di onsite maupun yang ada di link Zoom atau YouTube, mari kita angkat tangan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saya dan engkau. Dan berkat-berkat damai sejahtera yang dari surga turun atas engkau. Terimalah berkat yang dari surga, damai sukacita. Diberkatilah saat engkau di kota, diberkatilah saat engkau di desa, diberkatilah usaha pekerjaan apapun yang kau kerjakan saat engkau mengandalkan Tuhan sebagai keselamatan yang kekal. Dan berkat-berkat ini pulang, terimalah damai sejahtera, kembalikan ke keluarga besarmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.